Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerdug.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kabar baik, tenaga honorer yang dinyatakan TMS dan gagal seleksi P3K 2024 ternyata masih bisa diangkat menjadi ASN, asalkan aturan ini disetujui. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Kabar baik, tenaga honorer yang telah dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan gagal seleksi P3K 2024 ternyata masih bisa diangkat menjadi ASN. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 dibagi menjadi 2 tahap pendaftaran. Adapun pendaftaran tahap 1 sudah ditutup dan sudah diumumkan siapa saja honorer yang bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap seleksi kompetensi. Sementara itu, untuk tahap yang kedua baru akan dibuka pendaftaran pada tanggal 17 November mendatang dan akan ditutup pada 31 Desember 2024. Lantas, bagaimana dengan nasib tenaga honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS dan tidak lulus seleksi P3K 2024? Padahal pemerintah rencananya akan menghapus honorer pada akhir tahun 2024 ini. Terkait dengan banyaknya honorer yang dinyatakan TMS, pemerintah tengah didesak untuk membuka pendaftaran P3K 2024 tahap 3. Hal itu dilakukan agar belasan ribu honorer yang dinyatakan TMS pada pendaftaran tahap 1 maupun tahap 2 yang akan datang masih bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara alias ASN. Rencana ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Herlambang Susanto selaku Sekjen DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Tenaga Kependidikan atau FHNK2I Tendik pada tanggal 9 November 2024 lalu. Menurutnya bahwa pemerintah harus menyelamatkan nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat alias TMS untuk menyelamatkan dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Lebih lanjut, Herlambang menegaskan bahwa jika pemerintah tidak membuka pendaftaran P3K tahap 3 untuk mengakomodasi tenaga honorer yang dinyatakan TMS tahap 1 maupun tahap 2, maka kemungkinan akan banyak honorer yang nantinya di PHK jika
pemerintah benar-benar menghapus honorer akhir tahun 2024 ini. Hal yang sama juga diungkap oleh Nurbaitih selaku Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi. Dalam kesempatan yang berbeda, ia mengatakan bahwa ada anggota Komisi 2 DPR RI yang meminta kepada BKN dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB agar tidak banyak honorer yang dijadikan TMS. Nurbaitih menyebut bahwa Mardhani Alisera yang merupakan anggota Komisi 2 DPR RI telah meminta secara khusus agar honorer diselamatkan dari TMS. Terlebih Nurbaitih mengungkapkan bahwa honorer K2 yang terverifikasi TMS karena surat pengalaman kerja, sehingga pemerintah seharusnya punya kebijakan khusus bagi honorer yang dinyatakan TMS agar bisa lulus dan diangkat menjadi ASN. Lantas, bagaimana jika honorer memenuhi syarat administrasi tetapi tidak lolos peranggingan? Terkait hal tersebut, sebenarnya Menpan RB di era kepemimpinan Joko Widodo yaitu Abdullah Azwar Anas pernah menyampaikan jika honorer yang telah selesai mengikuti tes seleksi P3K 2024 tetapi tidak lulus peranggingan, maka pemerintah menyiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi ASN P3K paruh waktu. Namun, bagaimana teknis pengangkatannya masih menjadi pembahasan dari pemerintah. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya honorer K2, masalah pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu honorer yang dinyatakan TMS dan gagal seleksi P3K 2024 ternyata masih bisa diangkat menjadi ASN asalkan aturan ini disetujui. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.